金がなけりゃ牛鍋もつつけんぞ。剣気を断ち切るか。Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya. Nanti bagi yang udah sawer dan komen bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae lah, sik penting gayeng ya lur. Terima kasih Celengers. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Rurouni Kenshin Part 1 Origin yang dirilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan seri petualangan pertama seorang samurai bernama Kenshin Himura yang sudah insyaf menjadi pembunuh. Kenshin atau juga dikenal Batosei adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat ditakuti dan juga terkenal. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka dengan perang Boshin di pegunungan Toba. Batosei berlaga dengan samurainya membantai orang-orang tanpa ampun. Sesaat kemudian perang pun mereda setelah berita kemenangan kekaisaran baru. Batosei pun menandai itu sebagai zaman baru. Ia berlalu pergi dengan meninggalkan pedangnya yang berlumuran darah. Sepuluh tahun berlalu, kekuasaan silih berganti. Batosei kini bukan lagi pembunuh bayaran. Batosei berubah menjadi Kenshin si pengembara. Meski memasuki zaman baru, tapi kejahatan masih ada di mana-mana dan seperti tidak ada ujungnya. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan pebisnis licik bernama Kenryu Takeda. Ia ingin menyebarkan penjualan opium atau narkoboy dengan racikan dokter cantik bernama Megumi. Karena tidak ada pilihan lain, Megumi pun terpaksa melakukan hal itu. Di saat kembalinya Kenshin, warga dikejutkan kasus pembunuhan misterius. Pada jasad korban, pembunuh mengaku sebagai Batosei dari aliran Kamiya Kashi. Namun polisi bernama Hajime sangat yakin ini bukan ulah Batosei asli. Ketika Kenshin sedang melihat berita Batosei menjadi buronan, tiba-tiba saja ada cewek bernama Kaoru yang menodongkan pedang. Kenshin yang lagi membawa cilok segera menghindar dari serangan mendadak Kaoru. Ia pun menjelaskan dirinya bukan Batosei melainkan pengembara biasa. Selain itu, pedang yang dibawanya bermata terbalik. Sebuah pedang yang tidak diperuntukkan untuk membunuh lawannya. Sementara itu, Hajime mendatangi Kanryu karena mengira kasus Batosei yang meresahkan ada kaitannya dengan Kanryu. Namun ia malah melihat para mantan samurai menjadi gila setelah kecanduan opium. Hajime pun memperingatkan Kanryu jika ia akan menangkapnya setelah bukti bisnis haram itu sudah terkumpul, meski ia tidak berjanji akan sesabar itu. Beberapa saat setelah kepergian Hajime, Kanryu mendapat laporan jika Megumi kabur dan kemungkinan meminta perlindungan pada polisi. Hal ini membuat Kanryu ketar-ketir karena bisa saja Megumi memberikan kesaksian. Ia menyuruh Jine membawanya kembali, tapi jangan sampai membunuhnya. Dan ternyata Jine yang menyamar jadi Batosei palsu. Ia membuat kekacauan di kantor polisi dengan tampilan Batosei. Selagi Jine membantai opsir, Megumi melarikan diri. Hari itu Kaoru melihat satu opsir terjatuh dari atas jembatan. Kemudian diikuti sosok yang mirip dengan buronan bernama Batosei. Kaoru menghentikannya dan bertanya kenapa ia mengaku-ngaku berasal dari aliran Kamiya Kashi. Kaoru pun yang merupakan anak dari pendiri aliran itu merasa dirugikan dengan ulah Batosei palsu.
Saat mencoba melawan, Kaoru malah berbalik celaka. Untungnya saja tiba-tiba Kenshin muncul dan menyelamatkan Kaoru. Melihat bekas luka dan gerakan Kenshin, Jine langsung mengenalinya sebagai Batosai asli yang legendaris. Ia mencoba jurus mematikan satu sisi tapi tidak ada efeknya pada Kenshin. Dan tidak lama ada kepolisian mengejar Jine. Kenshin pun menarik Kaoru pergi dari sana. Lalu Kaoru mengajak Kenshin ke dojo perguruan Kamiakaze yang kini sepi ditinggalkan murid-muridnya. Apalagi setelah ada pembunuhan yang mengaku berasal dari aliran tersebut. Padahal ayahnya mengajarkan pedang bukan digunakan untuk membunuh, melainkan melindungi orang lain. Kaoru bertekad ingin menghentikan Jine, tapi Kenshin mengingatkan untuk tidak mencari bahaya. Hal ini membuat Kaoru kesal karena Jine sudah merusak nilai luhur yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kini dojo Kamiya hanya mempunyai satu murid bernama Yahiko. Sesaat Yahiko datang, tiba-tiba saja dojo Kamiya diserbu orang-orang Kanryu. Mereka mau mengambil alih dojo tersebut. Mereka beralasan dojo ini menghasilkan penjahat seperti Batosai. Orang-orang yang tidak punya akhlak ini merusuh dojo dan juga menyerang Kaoru beserta Yahiko. Lalu lagi-lagi Kenshin seperti pahlawan datang di saat yang tepat. Mereka yang tidak mengenali sosok Batosai menyerang Kenshin. Terjadilah kekacauan yang mudah saja ditangani oleh Kenshin. Aksi Kenshin tersebut hanya membuat tulang musuh remuk seketika. Tapi ia tidak lagi membunuh sejak memakai pedang bermata terbalik. Ketika ia sudah berhasil melumpuhkan lawan, polisi pun datang. Kemudian Kenshin menyerahkan diri ke polisi, sedangkan Kaoru sempat menanyakan nama Kenshin sebelum ia dibawa pergi. Di kantor polisi, Kenshin dimasukkan dalam sel tahanan. Di sana ia mencoba tenang dan tidur, tapi ia dikenali Hajime yang membawanya keluar. Rupanya ada Yamagata yang telah menunggu Kenshin. Dulu mereka pernah terlibat dalam perang Boshin sebagai lawan. Tapi kini masa lalu itu tidak penting lagi karena Yamagata ingin meminta bantuan Kenshin untuk memberantas Kanryu dan orang-orangnya yang menyebarkan opium. Namun Kenshin menolak karena ia sudah bersumpah tidak akan membunuh lagi. Kemudian Hajime menantangnya sampai akhirnya Kenshin terluka. Di tengah hujan deras, tiba-tiba saja Megumi muncul di dojo Kamiya. Ia meminta bantuan Yahiko yang sendirian di dojo. Sementara itu, Kaoru menjemput Kenshin yang sudah dibebaskan. Sesampainya di dojo, Kenshin berkenalan dengan Yahiko. Dan tidak lama kemudian Megumi datang bergabung. Setelah berganti pakaian, Kenshin pergi makan bersama Kaoru, Yahiko, dan juga Megumi. Di sana terlihat Megumi selalu menghindar dari pertanyaan asal-usulnya. Ia justru bersikap genit ke Kenshin untuk memanas-manasi Kaoru. Kedamaian mereka terusik saat Kanryu mendatangi tempat makan. Melihat ada Kanryu, Megumi buru-buru sembunyi. Rupanya kedatangan Kanryu ingin merekrut Kenshin menjadi pembunuh bayaran. Bahkan ia mau membayar 10 kali lipat jika Kenshin mau bekerja untuknya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Kenshin, meskipun Kanryu terus mengintimidasinya. Beberapa saat kemudian, Sanosuke datang menawarkan diri untuk mengambil alih posisi Kenshin. Ia sendiri orang yang berada di sel yang sama dan mendengar Hajime memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Sanosuke dengan pedang jumbo miliknya menantang Kenshin untuk bertarung. Orang-orang beralih mendapatkan tontonan seru. Namun Kenshin tidak sekalipun melawan. Ia terus menghindar. Serangan-serangan Sanosuke selalu gagal mengenai Kenshin. Sampai akhirnya Sanosuke pun menyerah.
Masih tidak cukup, Batose palsu kembali membuat huru-hara. Hajime menyimpulkan Batose terus mengacau untuk membuat image jelek pada dojo Kamiya. Dengan begitu, Kanryu bisa mengambil alih dojo untuk perdagangan opiumnya. Di saat melihat salah satu orang menangisi jasad korban, ingatan Kenshin kembali ke masa lalu. 14 tahun lalu di Kyoto, Kenshin diperdaya penguasa yang menyuruhnya menjadi pembunuh bayaran. Dalam kegelapan, Kenshin alias Batose beraksi dengan samurainya. Salah satu orang yang ia tebas masih terus-terusan bangkit demi orang yang ia sayangi. Orang itulah yang meninggalkan satu bekas luka di pipi Kenshin. Lalu pada esok harinya, Kenshin menyaksikan orang yang disayangi menangisi jasad korban yang ia bunuh semalam. Dari sini, Kenshin mulai mempertanyakan kebenaran jalan yang ia pilih. Kemudian beralih ke markas Kanryu. Ia kegirangan setelah kedatangan senjata terbaru. Ia sudah menyiapkan rencananya untuk menguasai dojo lalu menyebarkan bisnis haramnya tidak hanya ke Jepang tapi ke seluruh dunia. Dengan ini ia bisa menghasilkan banyak uang dan bersiap menguasai dunia. Suatu hari warga dihebohkan kejadian sakit massal yang sangat tiba-tiba. Mereka melapor ke dojo untuk meminta bantuan karena dokter-dokter telah menghilang. Di saat itu Megumi segera memeriksa air sumur yang ternyata sudah diracuni. Ia pun bergegas melakukan tindakan karena korban semakin banyak. Akhirnya Megumi menjadi dokter di jalan yang benar dan menuliskan resep obat-obatannya. Setelah kekacauan itu teratasi, Megumi menyendiri di tepian sungai. Kemudian Kenshin menyusulnya. Mereka mengobrol tentang masa lalu kelam masing-masing. Ternyata Megumi berasal dari keluarga Dr. Takane yang sangat terkenal. Namun karena urusan politik, keluarga besar mereka dibantai dan tidak disangka ternyata Megumi masih bertahan. Tak hanya menguak masa lalunya saja, Megumi penasaran dengan bekas luka X di wajah Kenshin. Ternyata bekas luka itu berasal dari samurai yang dibunuhnya. Sedangkan satu garis lainnya berasal dari orang terkasih samurai itu. Kembali pada cerita Megumi, ia hidup sendiri sampai akhirnya Kanryu menemukannya. Selagi Kanryu memanfaatkannya untuk bisnis opium, Megumi mau-mau saja agar bisa bertahan hidup. Tapi melihat orang-orang menggila karena opium membuatnya ikut menderita. Kanryu terus menebar teror ketika kemauannya tidak juga terpenuhi. Hal ini membuat Sanosuke mengajak Kenshin untuk membuat perhitungan. Namun saat ia akan pergi, Kaoru memanggilnya karena menemukan surat Megumi sebelum ia pergi. Kemudian Kenshin bersama Sanosuke pun berangkat, sedangkan Kaoru dan Yahiko menjaga dojo. Di markas Kanryu ada Megumi yang kembali, tapi bukan untuk membuat opium. Ia datang untuk membunuh Kanryu sebagai penebus dosanya. Namun ia hanya sendirian dan tidak punya kekuatan super sehingga ujung-ujungnya malah Megumi yang terancam nyawanya. Tak lama kemudian Kenshin dan Sanosuke pun sudah tiba. Mereka digempur pasukan, tapi terus bisa bertarung. Dari atas sana, Kanryu menyemangati samurai-samurainya dengan menyebar uang. Ia juga memperlihatkan Megumi yang kini dalam masalah. Hal ini membuat Kenshin semangat mengayunkan pedang bermata terbalik miliknya. Tahap pertama telah terselesaikan. Kenshin dan Sanosuke memasuki markas Kanryu. Selagi Sanosuke menangani satu musuh, Kenshin naik untuk membebaskan Megumi. Namun ia malah bertemu pria bertopeng yang sudah lama menunggu momen ini. Duel sengit terjadi bersamaan di dua tempat. Di lantai bawah, Sanosuke bertarung dengan tangan kosong. Sedangkan di lantai atas, Kenshin menghadapi krisis serangan brutal. Pada akhirnya, Sanosuke si petarung jalanan membanting lawan dan mengakhiri pertarungan. Sementara Kenshin masih memegang sumpahnya untuk mengakhiri ini tanpa membunuh siapapun. Ia pun memukul tepat di kepala lawan dengan samurainya.
Mereka beralih menuju ruang utama, namun dikejutkan dengan tembakan dahsyat dari senjata baru Kanryu. Hal ini membuat mereka kebingungan cara menangani Kanryu karena senjata itu terlihat mengerikan. Tiba-tiba saja Hajime menyusul setelah mendapat informasi dari Yahiko. Sementara Kenshin dan Sanosuke mengalihkan perhatian dengan berpura-pura menyerah, Hajime muncul dan membuat serangan tak terduga. Selanjutnya, Kenshin membebaskan Megumi yang disekap. Setelah terbebas, Megumi menyampaikan pesan jika Jine menculik Kaoru. Jine sengaja melakukan ini untuk mengundang Kenshin dan menghidupkan jiwa pembunuh dalam diri Kenshin. Benar saja, Kenshin segera muncul setelah tahu Kaoru dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, Batose asli dan Batose palsu pun bertarung. Namun bagaimanapun Jine memancingnya, Kenshin tetap tidak terprovokasi untuk membunuh. Sampai akhirnya kesabaran Jine habis lalu melancarkan jurus satu sisi pada Kaoru. Jurus itu bisa melumpuhkan paru-paru dalam 2 menit selama Jine tidak menghentikannya. Kenshin benar-benar marah apalagi saat melihat Kaoru kesakitan. Jine pun senang mendapat lawan sepadan, ia mau Kenshin berusaha membunuhnya. Pertarungan pun masih berlanjut. Jine berhasil melakukan serangan dan mengira sudah menang. Tapi kemudian Kenshin bangkit dan bersiap untuk melanggar sumpahnya demi menyelamatkan Kaoru. Kenshin menunjukkan gerakan kuda-kuda Bato Jutsu yang legendaris. Selanjutnya Kenshin menampilkan jurus tebasan naga kembar yang menghancurkan siku dan otot lengan Jine. Kini Jine sudah tidak berdaya. Kenshin bersiap membunuhnya, tapi tiba-tiba saja Kaoru berteriak, "Yamete!" Kini ia merasa dilema. Di tengah kegalauan itu, Jine bangkit lagi. Dan ternyata ia menusuk dirinya sendiri. Ia menyumpahi Kenshin sebagai pembunuh. Sekali pembunuh, maka ia jadi pembunuh selamanya. Pada akhirnya Kaoru berhasil diselamatkan. Kenshin menggendongnya pulang ke dojo. Tapi ia bertemu dengan Hajime yang merendahkan prinsipnya. Kejahatan hanya bisa diakhiri dengan membunuh. Tapi bagi Kenshin membunuh hanya menimbulkan dendam. Dan dendam itulah yang membuat orang terus membunuh seperti lingkaran setan. Setelah kejadian itu, Kanryu dan orang-orangnya ditangkap kepolisian. Sementara Kaoru akhirnya sudah pulih. Selepas ia bangun, Kaoru langsung mencari Kenshin. Dan ternyata Kenshin sedang siap-siap untuk memasak. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.